Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Perkenalkan, saya Najawada Latifanisa dari mahasiswa keperawatan tingkat 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan saya di sini itu untuk melakukan promosi kesehatan atau penyuluhan dengan membawa tema tentang osteoporosis. Nah, saya meminta kesediaan waktu Ibu dan Bapak semuanya, mungkin waktunya sekitar 15 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Sebenarnya saya ada brosur mengenai osteoporosis, tapi mohon maaf hanya mencetak 10 saja. Mungkin Ibu Bapak semuanya sudah tidak asing lagi dengan penyakit osteoporosis. Ada yang sudah tahu apa itu osteoporosis? Ya, kalau bahasa Sunda nama ya ngerokok selang, bahasa Sunda nama nyeri cangkeng. Jadi perlu diketahui osteoporosis itu asalnya dari dua kata. Osteo itu artinya tulang, porosis itu artinya berongga. Bisa dilihat di sini atau di brosur. Jadi tulang yang normal itu padat, tapi tulang yang mengalami osteoporosis itu berongga. Jadi bisa diartikan osteoporosis itu adalah kondisi di mana itu menyebabkan pengeroposan tulang. Nah, kenapa tulang ini bisa meneropos? Karena perlu Ibu Bapak ketahui, proses pertumbuhan atau perbaikan tulang itu ada dua. Dari mulai ketika tulang sudah tua atau tulang sudah rusak atau tulang sudah mengalami keretakan, sel yang ada di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh hormon estrogen itu nanti akan memperbaiki tulang secara mandiri dengan dipengaruhi oleh hormon. Nah, pada penderita osteoporosis ini hormonnya itu terganggu sehingga tulang yang seharusnya diperbaiki itu tidak berjalan dengan sempurna. Akhirnya terjadi pengeroposan tulang. Nah, osteoporosis ini juga disebut dengan penyakit silent disease. Silent disease itu jadi penyakitnya itu tidak menimbulkan tanda atau gejala tertentu. Kalau biasanya kan penyakit-penyakit kayak biasanya mah suka ada gejala-gejala, misalnya kayak panas dingin atau pusing. Nah, tapi pada penderita osteoporosis ini tidak menimbulkan gejala tertentu. Dan gejalanya ini timbul ketika kondisinya sudah masuk pada tahap kritis atau ketika kondisinya sudah parah. Nah, tanda dan gejala dari osteoporosis yang sudah masuk ke kondisi parah itu tulangnya mudah patah. Nah, biasanya tulang yang mudah patah itu di daerah tulang belakang, tulang panggul atau di lengan bawah. Nah, kenapa bisa terjadi patah tulang? Dikarenakan dari yang awal mula osteoporosis itu kan tulangnya itu mengeropos. Kemudian dari waktu ke waktu karena tidak diketahui dan tidak dilakukan pemeriksaan sehingga terjadi osteoporosis, yaitu patah tulang. Nah, kemudian tanda gejala yang kedua yaitu postur tubuhnya itu membungkuk. Membungkuk itu dikarenakan misalnya ada nyeri, ada patah tulang ataupun pegal-pegal yang menjalar di seluruh tulang belakang sehingga menyebabkan postur tubuhnya membungkuk. Kemudian apa yang menjadi penyebab? Tadi itu kan osteoporosis itu pertumbuhan dan pemrosesan tulang itu dipengaruhi oleh hormon, namanya itu hormon estrogen. Nah, apa yang menjadi penyebab hormon ini bisa terganggu sehingga mengakibatkan osteoporosis? Itu ada dua faktor resiko yang bisa mengakibatkan osteoporosis. Yang pertama itu faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah, yang pertama itu dari mulai umur. Untuk usia yang dari mulai 55 tahun ke atas atau usia yang sudah masuk lansia itu cenderung lebih terkena osteoporosis karena ketika sudah memasuki usia lanjut itu fungsi organ yang ada di dalam tubuh itu sudah menurun sehingga produksi hormon yang ada di dalam tubuh juga menurun atau bisa saja tidak diproduksi lagi sehingga
yang harusnya tulang itu bisa memperbaiki atau memproses dirinya sendiri dibantu dengan hormon, tapi dikarenakan hormonnya tidak ada, jadi perbaikan tulang ini tidak bisa dilakukan. Kemudian faktor resiko yang tidak bisa diubah yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin itu salah satu dari faktor resiko terjadinya osteoporosis. Kenapa? Karena umumnya ibu-ibu itu lebih cenderung terkena osteoporosis. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ibu mah banyak aktivitas, terus jongkok, melakukan pekerjaan berbagai macam. Kan laki-laki mah hanya satu kali ya. Iya, bisa. Sering melahirkan. Iya betul, itu salah satunya. Karena ibu-ibu itu mengalami hamil, mengalami melahirkan itu adalah fase dari ibu-ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Oleh karena itu umumnya yang terjadi osteoporosis ini lebih sering terjadi pada ibu-ibu dikarenakan hormon pada ibu-ibu itu cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan bapak-bapak. Karena tadi kan bapak-bapak tidak melahirkan, tidak haid, tidak menyusui, sehingga hormonnya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan ibu-ibu. Nah, biasanya ibu-ibu yang sudah menopause juga itu lebih rentan terkena osteoporosis karena tadi hormonnya sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian faktor risiko yang ketiga yang tidak bisa diubah yaitu ras atau suku. Ras atau suku ini contohnya seperti perbandingan Indonesia dengan negara di bagian timur, di mana orang-orang Indonesia itu cenderung badannya itu lebih kurus, lebih kecil dibandingkan dengan badan-badan orang yang di bagian timur tengah, yang dimana badannya itu lebih kekar, yang otomatis massa tulangnya itu jauh lebih padat orang timur dibandingkan dengan orang Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu faktor resiko terjadinya osteoporosis. Orang Indonesia itu lebih cenderung banyak yang terkena osteoporosis. Kemudian yang keempat itu ada riwayat keluarga. Kenapa riwayat keluarga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya osteoporosis? Dikarenakan osteoporosis ini salah satu penyakit yang menurunkan dan diturunkan. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak yang sebelumnya memiliki keluarga yang terkena osteoporosis, sebaiknya sudah usia lanjut tapi tidak mendadak ujung-ujung osteoporosis karena ini itu aktivitas fisiknya jadi kayak itu kan itu beda wae jadi ayah wae titit ya, terima kasih. Karena penyakit osteoporosis itu maksudnya tadi kesayan disease, jadi maksudnya itu secara tiba-tiba gitu. Jadi kalau misalnya udah merasa badan itu bungkuk, terus nyeri pegal-pegal di tulang belakang, itu segera periksakan ke dokter. Osteoporosisnya ada. Ya, justru yang karena tulangnya itu lebih tidak padat gitu dibandingkan dengan orang yang sudah lupa kalau tiap hari konsumsi malam-malam. Penyuluhan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nijawati Pakosa, kami temu di Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.